Kali ini Minder bakal bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan netizen untuk Alsyad Ahmad. Kira-kira gimana ya jawaban Alsyad Ahmad untuk menanggapi para netizen? Oke Der, Mimin bakal kasih tahu nih gimana jawaban Alsyad Ahmad. Guys, gimana kalau misalkan gue buka Q&A ya buat teman-teman atau netizen yang masih belum paham kenapa gue bisa merawat satwa liar di rumah, terus juga bahayanya main sama harimau, lain-lain Gimana nih Der, kalian udah pernah ikutan dan belum? lain gitu ya. Karena Di sini Alsyad Ahmad bakal jelasin sampai detail banget nih Der. Makanya kalian jangan sampai ngelewatin video ini ya guys. Kalian pasti penasaran kan Der, gimana tanggapan Alsyad Ahmad? Sebelum Mimin bahas, kalian jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya Der, agar Mimin juga semangat untuk buat kontennya demi kalian nih Der, dan juga agar channel ini bisa berkembang nih Der. Terima kasih juga buat kalian yang udah like, comment, share, dan juga subscribe ya Der. Mimin ucapin terima kasih banget nih Der buat kalian semua yang udah support channel Mimin. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Der, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke Der, pertanyaannya bakal Mimin bahas nih Der setelah ini, setelah muka silent pastinya. Ini dia pertanyaan pertama dari netizen. Penasaran bang, apa nggak takut suatu saat lagi main sama Selen nanti digigit? Kan nggak nutup kemungkinan. Nah, ini dia jawaban Alsyad Ahmad ketika ditanyai seperti itu. ada yang nanya ini guys, nih bagus nih. Jadi takut nggak main sama Selen, takut digigit? Ya sebenarnya itu dari risiko ya. Kalau misalkan nggak takut digigit sama Selen atau nggak mau luka ya jangan melihara satwa liar gitu. Jadi yang penting gue harus tahu moodnya Selen kapan bisa main kapan enggak. Kalau misalkan udah nggak bisa main jadi paksain. Kalau gue kayak misalkan SN Jinora, mereka udah besar udah bahaya ya gue nggak akan main. Kalau misalkan dipaksain ya celaka gitu. Saya juga maupun masih bayi berbahaya guys, cuman ya gue masih tahu mood dan caranya dan masih kepegang. Kalau misalnya udah nggak kepegang pun ntar udah besar misalkan 2 tahun nggak kepegang udah galak ya gue nggak akan main lagi ya, nggak mau celaka juga guys gitu. Tapi takut atau enggaknya enggak, karena gue ada perhitungan gitu guys. Nah, itu jawaban Alsyad Ahmad. Gimana kalau kalian? Udah puas belum dengan jawabannya? Lanjut kita akan bahas pertanyaan yang kedua nih Der. Seperti ini nih Der pertanyaannya. Kak, gimana kalau satwa liar berubah jadi ganas dan tidak terkendali? Solusinya gimana tuh? Dan ini jawaban Alsyad Ahmad. Nah ini guys, satwa liar apalagi kayak harimau suka gak ketebak moodnya. Jadi gue begitu misalkan Selen nih, kalau misalkan moodnya udah gak bagus gue keluar kandang guys, atau enggak Selennya masukin kandang gitu ya. Jadi gak dipaksain. Dan tuh kalian denger sendiri kan Der, kalau Alsyad Ahmad tuh gak pernah maksa buat main sama hewannya. Kalau hewannya mau main, ya ayo diajak main sama Alsyad. Kalau enggak, ya Alsyad juga enggak berani main. Oke, lanjut kita dengerin apa penjelasannya ya Der. udah ada kiper siap-siap jaga-jagain kalau ada apa-apa bisa bantuin gue. Kalau gue bisa lari kan, sama kiper juga bisa lari, bisa menghindar dan tahu caranya. Emang bener, jadi satwa liar itu suka ganas dan gak terkendali tiba-tiba. Yang penting tahu caranya, ada caranya, intinya kayak gitu guys. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih Der. Saya suka konten kakak, tapi sisi lain ada juga seorang penggiat konservasi yang kontra dengan kakak. Apa pernah diskusi bersama? Jawabannya apa ya? Namanya pro kontra pasti ada sih. Sebenarnya gue open banget mau diskusi, mau sharing, mau ngobrol. Gue juga suka support beberapa pegiat konservasi. Gue donasi buat melindungi harimau, buat rescue, jalankan satwa liar, kucing jalanan juga shelter. Gue suka bantu kok gitu. Kalau misalkan emang mereka berbicara dengan cara yang sopan gitu ya, nggak berkoar-koar, gue open banget. Mereka aja yang suka berkoar-koar gitu, nggak tahu kenapa.
Oke Ninder, masuk ke pertanyaan yang keempat. Kak, kan harimau hewan liar ya, kenapa nggak dilepasin aja ke alam? Kan sama aja kalau gitu sama orang. Nah ini guys, banyak banget yang nanya kayak gini guys ya. Nah gue jelasin, jadi mereka ini satwa liar sebelum datang ke penangkaran ke tempat gue ya, asalnya misalkan dari zoo atau nggak tempat lain gitu, mereka dinilai dulu bisa dilepasin ke alamnya nggak, bisa survive nggak. Kalau misalkan bisa dilepasin, mereka bakal direhabilitasi buat dirilis kembali ke alamnya. Dan yang menilai ini itu bukan gue tapi negara ya, pihak terkait dan lembaga keilmuan negara gitu. Dalam hal ini itu kayak Laka sama Brin. Nah kalau misalkan mereka nggak bisa dilepasin lagi, ya udah stay di zoo atau di penangkaran. Tapi kalau misalkan bisa dilepasin nih, mereka direhab, dilepasin lagi guys ke alamnya gitu. Jadi bukan gue nilai, gue mah nampung binatang yang udah nggak bisa lepas lagi ke alamnya, ya gue rawat aja gitu, daripada kasihan kan gitu kan. Gue kasih kualitas hidup terbaik untuk sisa hidupnya mereka gitu guys. Ada yang nanya juga Ninder tentang perbedaan harimau benggala dan juga harimau Sumatera itu apa sih? Kalian bisa lihat sendiri kan perbedaannya seperti apa. Ada juga Ninder yang nanya, aku pernah baca padahal kan ada di tempat untuk rehabilitasi, kalau emang naluri berburunya sudah hilang, itu gimana Kak? Nah ini juga benar. Nah biasanya pusat rehabilitasi itu buat harimau Sumatera yang masih fresh dari alamnya, yang gara-gara butuh rescue, misalkan kena jerat manusia atau nyerang warga. Mungkin banyak yang dengar beritanya kan. Nah itu masih sebagai prioritas untuk harimau yang masih fresh dari alam, karena mereka izinnya masih bagus, jadi rehabnya nggak lama, bisa dilepasin lagi. Tapi kalau misalkan yang dari zoo yang udah jelek banget naluri instingnya ya untuk berburu, itu butuh waktu yang lama, biaya yang besar, dan mungkin butuh waktu berbelas-belas tahun, udah keburu lama, udah keburu tua gitu guys. Dilepasin udah keburu tua, mungkin malah mati juga gitu. Jadi ya susah gitu. Dan Esanjindora Silent itu harimau India. Jadi kalau mau dilepasin harus dikirim ke India. Nah India nerima enggak gitu, karena di sana juga banyak yang harus dilepasin gitu. Complicated sebenarnya guys kalau mau tahu. Cuman ya gue share dikit-dikit biar paham. Ada juga komentar netizen yang bikin Arsyad Ahmad seneng Ninder. Aku sih udah pro 100% sama konten-konten Arsyad tentang satwa liar, jadi tinggal nikmatin aja. Wah, Minder juga setuju nih sama komentarnya. Wah ini mantul nih, mantap nih. Udah sering nonton konten gue, harusnya udah paham sih, gue selalu jelasin. Jadi YouTube gue selain entertainment juga ada edukasinya, gue selipin dikit-dikit informasi tentang satwa liar. Jadi kalau yang nonton udah pasti paham sih. Biasanya yang komen yang nggak ngerti itu yang nggak nonton konten gue, jadi ya nggak tahu ceritanya bagaimana ya kan. Ada juga yang komentar tentang silent Ninder. Taring silent udah panjang, kalau digigit masuk nggak ke daging ke Arsyad? Gimana nih tanggapan Arsyad Ahmad? Ayo kita dengerin aja ya Nder. Taring silent udah panjang, nggak masuk ke daging ke Arsyad. Jangan kan masuk guys, putusin tangannya bisa dia mah. Cuman ya buktinya enggak kan, maksudnya bukan gue sompral, bukan gue sogay, cuman gue ngehormati binatang sama tahu caranya untuk ngehandling mereka gitu loh. Nggak maksa, nggak melewati batas gue, nggak mau nge-push, nggak terlalu maksain juga. Jadi ya sesuai batas aja, supaya yang aman-aman gitu, tipis-tipis lah mainnya, nggak yang barbar banget gitu loh. Jadi ya insya Allah selalu aman lah, berdoa aja guys, doain. Ada juga Ninder yang nanya tentang kematian satwa. Kak, kenapa kalau ada kematian satwa di penangkaran, kakak kenapa harus didokumentasikan dulu? Kan ya udah meninggal. Nah ini guys, kematian kenapa didokumentasiin dulu? Buat bukti bahwa itu bener-bener mati, takutnya disengajain mati untuk kepentingan lain, misalkan jasad harimaunya jadiin offset, jadiin patung gitu, bisa aja, soalnya banyak kriminal di sana kan tentang satwa liar. Jadi BKSDA itu ketat banget gitu, jadi jelas kemana aja binatangnya mati nih, mati dikemanain, dikubur gitu, ada fotonya, dokumentasinya, tercatat semua pergerakan binatang tuh. Jadi nggak akan makin kecil sih, sampai hampir nggak ada celah buat berbuat kecurangan atau enggak hal-hal yang buruk lah, kriminal gitu. Makin kesini makin seru Ninder pertanyaannya. Kak, kira-kira kenapa harimau selalu mengincar tengkuk kita saat kita menghadap ke belakang? Dan begini penjelasan Arsyad Ahmad.
insting harimau itu mengincar tengkuk ya. Mereka udah diciptakan untuk mengincar leher tengkuk untuk membunuh mangsanya gitu kan. Jadi kan pintar, mereka udah tahu di mana titik lemahnya. Kalau gigit paha mungkin masih bisa bertahan, tapi kalau tengkuk leher nih digigit sama harimau, mati pasti mangsanya, orang pun siapapun mati gitu. Jadi mereka udah diciptakan untuk membunuh. Mereka tahu ini adalah titik rentan untuk digigit dan bisa mati gitu guys. Itu udah insting mereka, diciptakan begitu. Selanjutnya pertanyaannya kayak gini nih Der. Apa resiko terbesar kalau Asian, Jinora, Silent dibiarkan liar lagi atau dikembalikan ke alamnya lagi? Resiko kalau mereka dilepasin ke alam untuk Asian, Jinora, Silent ya, mereka kan harimau India, harus kirim ke India dulu, rehabilitasi yang nggak tahu berapa lama karena mereka udah ketergantungan sama manusia ya. Terus resiko terbesarnya itu ya mereka mati udah pasti sih. Resiko lainnya ya mereka bisa nyerang warga, malah nyari orang karena biasanya ada orang kan. Mereka ketika sendirian bingung, bisa aja kayak gitu kan. Terus resiko lainnya ya udah paling kemungkinan besar 2, kena warga diserang ya, warga diserang atau enggak mereka mati sih. Karena esen makanan hidup aja mereka nggak tahu itu adalah makanan, nggak pernah dikasih makanan hidup maksudnya. Itu guys. Pertanyaan yang terakhir nih Der. Pertanyaannya sih kocak banget ya Der. Kak, kenapa aku suka dia tapi dia cuek? Aduh, beda topik nih Der. Ini mah beda pertanyaan dong. Kak, kenapa aku suka dia tapi dia cuek? Gak ada hubungan sama satwa liar sama harimau. Berarti kamu sudah ente, nice try. Coba lagi terus, siapa tahu dapat hadiahnya. Selamat mencoba berjuang. Waduh, udah dibilang tuh Der, ente. Sekian nih penjelasan dari Minder hari ini. Sampai ketemu besok lagi ya Der. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar Minder juga semangat buat kontennya. See you Der.